Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tes. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa quluba man hadara fi majlisina hadza binuril hikmah wa ilmil mukasyafah wal iman wal islam wal ridha. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini di waktu yang berkah pada subuh di tempat yang berkah yaitu masjid, bersama orang-orang yang diberkahi yaitu para ahli masjid, dan di bulan yang penuh berkah yaitu Ramadan, maka sempurnalah keberkahan hari ini. Tapi itu semua hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Oke, tapi ngomong-ngomong, berkah itu apa, Pak? Barokah itu apa? Mal barokah wa ma adraka mal barokah. Al barokatuh ya barokah. Ya. Jadi berkah itu sering dimaknai ziyadatul khair atau meningkatnya kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, aslinya ini saya dapat dari guru kami ya. Berkah itu kalau Bapak Ibu pernah lihat onta pernah lihat ya. Onta itu Pak, onta binatang onta. Ya, bukan sepeda onta. Ya, onta itu dari dia berdiri Pak, dari dia berdiri, kemudian dia duduk, nah berkah itu. Ya, berkah itu. Jadi ini bukan bercanda ya, ini serius. Jadi orang Arab menyebutnya barokal jamal atau barokatil ibil. Kalau jamal itu onta jantan, kalau jamal nah itu ganteng atau cantik. Ya, kalau ibil itu kumpulan onta. Jadi sekarang hari ini kita memaknai ayat afala yang duruna ilal ibil. Jadi kita disuruh belajar tentang ibil. Ini masih prolog ya, materi intinya nanti, bentar lagi. Ini prolog. Jadi apa maknanya? Bahwa onta itu binatang yang baik, banyak sekali kelebihan dari onta. Ya, salah satunya onta itu jenis binatang yang dia punya daya navigasi yang sangat kuat. Misal, Bapak Ibu naik onta nih dari Mekah ke Madinah. Itu begitu onta sampai di Madinah, terus onta itu Anda digebah itu apa? Disuruh pulang sendiri lah ya. Suruh pulang sendiri, dia tidak akan tersesat Pak. Dia langsung sampai ke tempat asalnya. Itu onta. Tapi dari 100 onta yang ada, biasanya hanya 1 onta yang dijadikan rohilah. Ya. Ini siapa yang nyediain air minum sih? Kering soalnya. Ya, jadi dari 100 onta itu paling hanya ada 1 rohilah. Rohilah itu onta yang bisa dijadikan tunggangan, Pak.
Ya, bisa dijadikan tunggangan. Dari 100 paling cuma satu. Oke lah, simple. Kita balik lagi ke masalah utamanya. Berkah itu jadi maknanya binatang onta adalah binatang yang baik, dan tipe onta itu jenis binatang yang kalau sudah duduk brek dia nggak kemana-mana, Pak. Ya, onta itu kalau dari berdiri duduk brek gitu, dia diem aja situ, nggak kemana-mana. Jadi apa Pak makna barokah? Onta. Ya, jadi kebaikan yang menetap bahkan meningkat. Itu. Nah, kata Nabi di khutbah tarhib Ramadan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah di Masjid Nabawi, itu Nabi sampaikan atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Dah ya, berkah tadi udah ngerti ya. Jadi yang maksudnya gini, 1 bulan penuh itu isinya berkah semua. Ramadan ini. Jadi kebaikannya akan menetap bahkan meningkat. Maksudnya gini, kalaulah kita terhalang untuk mencoba kebaikan di 11 bulan yang tersisa, maka Ramadan adalah saat yang tepat untuk nyoba. Kalau dapat berkah, maka kebaikan itu akan menetap di Anda di 11 bulan lainnya. Itu makna barokah. Jadi yang nggak biasa qiyamul lail, Ramadan saatnya nyoba. Yang nggak biasa zikir, Ramadan saatnya nyoba. Yang nggak biasa mudarasah Quran, Ramadan saatnya nyoba. Kalau dapat berkah, maka kebaikan itu akan menetap di Anda di 11 bulan yang tersisa. Itu makna berkah. Dah, itu prolog. Sekarang masalah intinya begini. Jadi judul yang mau disampaikan itu nasihat Nabi untuk para pemimpin dan nasihat Nabi untuk orang-orang yang dipimpin. Coba. Saya bukan menceramah, tapi saya pembelajar Sirah Nabawiyah. Jadi sekarang kita berkisah saja. Oke? Ya, antum semua sudah pada mafhum tentang bagaimana proses hijrah Nabi ya. Ya, hijrah Nabi itu bulan apa, Pak? Nabi hijrah bulan apa? Bukan bulan Muharram, Pak. Nabi hijrah itu bulan Safar. Ya. Bulan Safar tahun 13 kenabian sekitar 624 Masehi, sekitar itu. Nabi hijrah, ini singkat aja ya. Kita masuk sirah tematik judulnya. Jadi Nabi hijrah itu ditemani oleh 3 temannya. Ada yang tahu Pak siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, terus jelas itu mah. Ya. Rasulullah SAW itu sebagai sang panglimanya, sang guru, sang pembimbing, ditemani oleh teman setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pelajarannya apa? Pelajarannya, Pak, orang hijrah itu butuh teman. Jadi kalau ada teman-teman, tetangga, saudara, bapak, ibu yang mulai hijrah, demi Allah temani, Pak. Nih, kata Nabi begitu. Sampai manusia terbaik di langit dan di bumi, Allah hadirkan teman untuk hijrah. Yang kedua, ini Rasulullah SAW, Bakar As-Siddiq. Yang ketiga itu ada namanya Amr bin Fuhairah. Amr bin Fuhairah itu pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. Apa tugasnya? Tugasnya adalah penyedia logistik selama perjalanan hijrah. Tuh, jadi hijrah itu butuh logistik. Jadi jangan konyol, punten ya, bahasanya rada kasar, jangan konyol. Hijrah itu pleng gitu dah, nggak memikirkan logistik. Hijrah itu butuh strategi. Nabimu itu, manusia mulia itu, yang tinggal minta ke Allah diselamatkan, tapi beliau melakukan ikhtiar yang luar biasa, yaitu hijrah dengan berstrategi. Ya, yang keempat ada namanya Abdullah bin Uraiqid. Ya, Abdullah bin Uraiqid ini seorang ahli qiyafah namanya. Ahli qiyafah itu dia pandai membaca jejak. Ya. Qiyafah itu pandai membaca jejak, bahkan hanya sekedar melihat jejak onta, Pak, jejak kaki onta, itu dia bisa menentukan ini onta, itu jantan atau betina, kalau betina sedang hamil atau tidak, umurnya berapa. Itu Abdullah bin Uraiqid. Sayangnya keahlian ini tidak bisa dipelajari, Pak. Ini hanya bisa diwariskan. Sampai hari ini di Mekah itu masih ada para pakar qiyafah dan digunakan untuk kepentingan militer. Yaitu informasi dari guru kami. Ya, oke. Sepenggal kisah kecil yang biasanya hanya dilewat saat Nabi dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu ada satu tempat, kalau kita bilang hari ini rest area, Pak, rest area, namanya rest area Ummu Ma'bad. Ya, ingat-ingat ya, rest area
Ummu Ma'bad. Anda kalau baca Syama'il Muhammadiyah dari Imam Tirmizi, nanti Ummu Ma'bad itu masuk dalam periwayatan hadis di situ. Nah, saat singgah di rest area Ummu Ma'bad, Nabi bersama 3 rekannya ini, ya, itu bertamu, karena itu biasa tempat disinggahi oleh para musafir. Nabi bertamu kemudian menyampaikan begini, wahai Ummu Ma'bad, adakah kiranya di tempatmu ini kambingmu, kambing kan kalau ini nomaden Pak ya, Ummu Ma'bad ini nomaden. Adakah kiranya kau itu punya air susu yang bisa kami minum karena kami kehabisan bekal. Itu ya. Lalu Ummu Ma'bad ini orang baik. Beliau menjawab begini, wahai Tuan, sekiranya ada pun air susu nggak usah kau beli, tapi ambil saja. Cuman masalahnya hari ini adalah masa paceklik. Domba atau kambing-kambing kami ini kering, nggak ada satupun yang keluar air susunya. Lalu Nabi melirik sedikit ke arah samping rumah atau tenda Ummu Ma'bad, itu ada kambing yang dikarantina Pak karena sakit, kering gitu tak, kurus. Lalu Nabi sampaikan, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah aku pinjam kambing itu? Ummu Ma'bad bilang, ambillah, kalau memang bisa koper air susunya maka ambillah. Lalu Nabi mengambil kambing ini, kemudian diusap punggungnya. Nabi bilang, Bismillah, ya. Lalu Rasulullah, ini poin pentingnya, Rasulullah memerah air susu itu, lalu disuguhkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus Abu Bakar meminumnya. Rasulullah kemudian menyuguhkan ke Amr bin Fuhairah, dia juga meminumnya. Kemudian beliau suguhkan air susu ini ke Abdullah bin Uraiqid, kemudian meminumnya. Terakhir Allah suguhkan ke Ummu Ma'bad, dan Rasulullah penuhi bejana-bejana milik Ummu Ma'bad dengan air susu itu. Dah, pertanyaannya, siapa yang terakhir minum Pak? Rasulullah SAW. Dah ya, itu tahun 1 Hijriah. Saya loncat ke kisah tahun 8 atau 9 Hijriah. Ya, ada seorang muhajirin namanya Abdurrahman bin Sakrah dari Yaman. Beliau hijrah untuk masuk Islam di Madinah. Sayangnya tidak ketemu Nabi, karena Nabi saat itu sedang ada dalam perjalanan ke Tabuk, perang Tabuk. Ya, lalu keislamannya diterima oleh wakil Nabi di Madinah. Singkat cerita, setelah Nabi pulang, Abu Hurairah ini berguru ke Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Sufah Pak namanya. Sufah tahu ya? Sufah itu asrama pesantren lah, kira-kira gitu. Ya. Jadi letaknya kalau ini mimbar Nabi, di luar itu kamar Nabi. Nah, ini tempat sholat. Nanti di tengah tuh atasnya ada kosong, tidak ada atapnya. Paling belakang itu nanti ada asrama Pak. Nah, muhajirin sekitar 80 sampai 200 orang itu mereka tinggalnya di Sufah itu. Muhajirin 80 sampai 200 orang. Makanannya apa? Ya makanan seadanya Pak. Jadi penduduk Madinah ini kan petani Pak ya. Jadi kalau misalkan panen, kata Nabi suka sisihkan sebagian, terus digantungkan di satu tempat di sisi luar Sufah. Nah itu pasti halalnya. Ya pasti halalnya. Satu waktu Pak, satu waktu nggak ada yang digantungkan sama sekali Pak. Karena emang musimnya lagi paceklik, lagi kering. Terus Abu Hurairah ini karena setiap hari belajar sama Nabi, tahu persis karakter Nabi, sampai satu hari beliau ini ditunjuk oleh Nabi menjadi ketua asrama Sufah. Abu Hurairah ini, ya, yang sering nih bapak-bapak baca kalau dari hadis-hadis itu ada an Abi Hurairah radhiyallahu an, itu ya. Sedikit kisah deh dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sebenarnya Pak, beliau bukan orang yang ingatannya kuat, ya, bukan orang yang ingatannya kuat. Lalu gimana bisa meriwayatkan sampai 5.374 riwayat hadis? Ya, Abu Hurairah satu waktu datang ke Rasulullah curhat Pak. Ini pelajaran buat para santri ya. Abu Hurairah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini kemarin belajar kepadamu, hari ini aku lupa. Hari ini belajar, besok aku lupa. Gimana ya Rasul? Ini Pak solusinya dari Nabi. Abu Hurairah, buka surbanmu. Surbannya dibuka Pak, digelar oleh Rasulullah, kemudian surbannya didoakan Rasulullah. Kata Rasulullah, pakai. Setelah dipakai, demi Allah, Abu Hurairah itu memberi kesaksian. Demi Allah, sejak saat itu apapun yang keluar dari lisan Nabi, aku tidak pernah lupa. Jadi apa solusinya buat pelupa Pak?
Beli surban, nanti ke ketua DKM minta didoakan. Gitu. Ya, oke, balik lagi. Satu waktu karena muslimnya lapar, Pak, musimnya musim kering, Abu Hurairah itu jalan dari mimbar Nabi itu, karena pelayan Nabi ini ya, orang terdekatnya, jalan ke rumah Nabi. Di antara perjalanan yang pernah umroh itu kan ada mimbar Nabi, terus ada apa namanya, baina mimbari wa baina apa itu raudhah min riyadil jannah itu ya, raudhah itu pingsan di situ, Pak. Abu Hurairah itu pingsan di situ, posisinya tengkurap, perutnya itu nempel ke pasir, kan dulu lantai Masjid Nabawi itu pasirnya nempel ke lantai, sampai sahabat-sahabatnya yang di sufah itu ketakutan. Maksudnya ketakutan gini, ini kena ayan atau kena penyakit apa, sampai dibangunkannya pakai kaki, Pak. Jadi gitu, hehe, Abu Hurairah gitu, dibangunkan, bangun. Nah sambil tengkurap gitu, Abu Hurairah tuh ngalih ke luhur, Pak, set gitu, aku ini bukan sakit, aku ini bukan ayan, tapi aku ini lapar. Nah ini, Pak, salah satu sunnah yang nggak mau diikuti oleh orang hari ini, belajar sampai pingsan karena kelaparan, ya. Dah, Rasulullah demi Allah adalah pemimpin yang sangat peka melihat yang dipimpinnya. Nggak lama kemudian Nabi itu datang membawa girbah, Pak, namanya. Girbah itu wadah air dari kulit binatang, isinya air susu. Ya, isinya susu. Terus dipanggillah Abu Hurairah, sini. Panggil teman-temanmu. Abu Hurairah udah punya feeling, wah ini mah pasti saya yang harus disuruh membagikan. Karena memang khas Nabi begitu, pemimpin itu terakhir. Lalu Abu Hurairah menuangkan satu segelas per gelas air susu itu dibagikan kepada teman-temannya yang di sufah sampai terbagi rata. Dah selesai, Rasulullah kemudian memanggil Abu Hurairah, sini, biar aku yang menuangkan air susu ini untukmu. Dah, simpel ya. Siapa yang terakhir minum, Pak? Rasulullah. Apa pelajaran dari sini? Nasihat Nabi untuk para pemimpin. Ini nasihat Nabi, Pak. Abu Hurairah, sini, ketahuilah. Ketahuilah, pemimpin itu melayani, bukan minta dilayani. Pemimpin itu harus yang terakhir kenyang, setelah rakyatnya kenyang. Pemimpin itu harus yang paling tahan menderita kalau untuk rakyatnya sejahtera. Dah, itu nasihat Nabi untuk pemimpin. Berikutnya, biar adil, nasihat Nabi untuk yang dipimpin. Dalam kitab Nasaihul Ibad dari Syekh Nawawi Al-Bantani di bab Tsunai, ada satu riwayat hadis yang disampaikan, dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bunyi hadisnya begini, Pak, ini nasihat untuk kita semua ya. Bunyi hadisnya, sayati ala ummati zamanun, sayati akan datang, ala ummati atas umatku, zamanun zaman, ya, akan datang pada umatku satu zaman. Kalau Nabi bilang akan datang, pasti datang, karena itu nubuah. Terus yang dimaksud umat itu ada dua, Pak, sebenarnya. Ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Nah, itu kita terangkan nanti. Ya, ada satu masa akan datang satu masa kepada umatku, kata Nabi, yafirruna minal ulama iwal fuqaha. Yang umatku itu suka sekali lari dari ulama dan suka lari dari fuqaha. Makna lari dari ulama dan fuqaha ini bukan kalau ada, misalkan ada Ustadz Adi Hidayat lewat terus kita lari gitu ya, bukan begitu. Atau ada Ustadz Tawan lewat kabur gitu, nggak begitu, Pak. Kalau Dian bukan Ustadz, Pak. Ya, jadi yang ini maksudnya, yang lain bisa jadi. Oke, ya, jadi bisa jadi malah mancing bareng, Pak, dengan ulama. Mancing dengan ulama, goes dengan ulama, camping dengan ulama, bisa jadi. Tapi yang dimaksud Nabi yafiruna minal ulama wal fuqaha itu bagaimana? Jadi kalau ada masalah apa-apa, nanyanya bukan ke syariat, Pak. Ya, jadi dagang, pokoknya untungnya besar, dia jalankan. Makan asal enak, dia makan. Sampai ada fikih sesat yang beredar di masyarakat. Apa itu, Pak? Kalau punya uang haram itu, ya banyak-banyak disedekahi biar bersih. Itu fikih sesat. Di mana ceritanya? Uang haram itu balikin ke yang punya, itu bukan milik Anda, kok disedekahi gimana?
biar bersih. Itu kan barang batur gitu. Nah, gitu ya, balikin ke yang punya. Nah, itu fikih sesat. Nah, itu jadi terus gini, misalnya ya, dia nerima uang nih, nggak jelas uangnya dan dia sebenarnya dalam hati tahu persis itu uang nggak layak. Lebih cenderung subhat ke arah haram. Terus nanya ke Ustadz satu, Ustadz ini saya gini-gini gimana? Kayaknya haram deh mas. Nah, nyari lagi tempat lain. Sampai ketemu Ustadz yang bisa melegalkan uang itu. Ya, itu Pak. Ya, oke. Dah. Jadi yang dimaksud lari dari ulama dan fuqaha itu begitu. Dah ya, hadisnya kita lanjutkan. Sayati ala umati zamanun yafiruna minal ulama iwal fuqaha. Kalau sudah begitu, maka Allah akan turunkan, Pak. Faya betalihim, maka Allah akan turunkan kepada mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang suka lari dari ulama dan fuqaha. Bi salasati baliyatin, dengan 3 bala. Jadi kalau orang sudah mulai lari dari syariat, akan turun 3 bala. Ini perhatikan Pak, hati-hati nih. Bala pertama, yarfa'illahu barakatan min kasbihim. Allah akan cabut keberkahan dari setiap apa yang diusahakan. Berkah tadi udah paham ya di awal ya. Jadi usahanya nggak ada berkahnya Pak. Mungkin hartanya banyak. Contoh simpelnya gini Pak, kata guru kami waktu itu ya Haji Mudakir Ma'ruf itu sampaikan begini. Di antara ciri harta itu tidak berkah begini. Kalau semakin bertambah itu semakin membuat Anda itu berat melangkah ke masjid, berat melakukan sholat, berat ngaji. Berat ya. Berangkat mah berangkat, tapi berat gitu. Nah, itu diantara tanda. Coba dicek deh hartanya. Ya, belum Pak, belum ke arah istidraj. Kalau istidraj itu dia semakin jauh dari syariat, nah itu malah nambahnya luar biasa. Ya, hartanya. Oke. Faya betalihim bi salasati baliyatin yarfa'illahu barakatan min kasbihim. Jadi keberkahan akan dicabut ku Allah dari setiap apa yang diusahakan. Bala yang kedua, ini Pak problem kita. Yusallitu alaihim sultanan dhalima. Dah tahu ya? Ya, Allah akan buat Anda dikuasai oleh sultan atau pemimpin yang zalim. Dah problemnya terbaca kan sekarang. Jadi sebenarnya kalau hari ini dipimpin, misalnya satu negeri diantah berantah dipimpin oleh pemimpin yang sangat zalim, kalau dari sisi hadis ini itu salah siapa? Karena kita suka lari dari syariat. Kata Nabi, hatta tarji'u ila dini, sampai mereka kembali ke agama mereka. Apa-apa ukurannya syariat, bukan apa-apa ukurannya tren. Bahkan sekarang syariat pun dijadikan tren. Nah ya, itu balak yang kedua. Balak ketiga itu yang paling mengerikan, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin, dan dia akan meninggal dunia dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Oke, itu nasihat untuk pemimpin yang tadi itu, kemudian nasihat untuk yang dipimpin yang barusan. Ayo Pak, kembali ke syariat. Apapun itu syariat. Kalau belum bisa menjalankan syariat, jangan coba-coba menghina syariat. Bilang aja belum, ya Allah, aku belum mampu. Itu ya, penutup. Ada satu kisah tambahan bonus untuk pemimpin ya. Di tahun ketiga Hijriah, pasca Badar 2 Hijriah, 3 Hijriah itu ada satu kabar dari telik sandi Nabi, intelijen Nabi di Mekah, mengabarkan bahwa sudah dikumpulkan, dipersiapkan jumlah pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah. Ya, lalu Nabi siang hari, ba'da sholat duhur atau sholat Jumat, saya lupa, Nabi memanggil semua komandan pasukan perangnya. Dikumpulkan di masjid. Untuk apa? Rapat darurat militer. Itu Pak, fungsi masjid dulu tuh kayak gitu Pak. Untuk rapat darurat militer. Nabi memulai rapatnya sangat unik. Nabi mulai rapat gini. Semalam aku bermimpi. Tuh Pak, rapat dimulai dari mimpi Pak. Tapi mimpi itu ada 3 Pak. Ada ru'yah shadiqah, itu mimpi yang benar, itu para nabi. Yang kedua itu hadisun nafas, mimpi keinginan jiwa. Misalkan Anda pengen makan bakso nih siang-siang, malam kok mimpi makan bakso, nah itu nggak perlu ditakwil, itu nggak ada takwilnya, itu hadisun nafas ya teman ya. Yang ketiga mimpi yang buruk itu dari setan jelas. Nah Nabi itu mimpi Pak,
Pertama mimpi Nabi itu, aku melihat pedangku itu bocel. Bocel tahu ya, bilahnya itu apa? Rompal, bilahnya rompal. Terus yang kedua, aku memasukkan kedua tanganku ini ke sakuku, cukup dalam. Kemudian Nabi menakwilkan, akan ada salah seorang dari keluargaku yang akan syahid. Yang kedua, kita sebaiknya perang di dalam kota, karena Madinah itu cukup unik. Di sebelah kiri dan kanan itu dibentengi oleh benteng alami, gunung api, gunung batu, tapi gunung berapi. Terus sebelah selatan itu ada hutan yang sangat kurma ya, sangat susah untuk ditembus pasukan besar. Sebelah utara itu ada Uhud. Ada Uhud. Nah, setelah Uhud nanti ada lupa saya gunung apa? Gunung Ainain. Gunung Ainain. Nah, Nabi menyampaikan kita baiknya perang kota saja. Tapi sahabat muda dengan giroh perang jihad yang luar biasa, ngudak syahid, Pak. Enggak ya Rasulullah, sebaiknya kita ini perang, kita jemput mereka di luar Madinah. Dulu Uhud itu di luar Madinah, Pak. Sekarang di dalam Madinah. Karena ada perluasan. Nah, terus debat sangat seru di rapat itu, niat, Pak. Sampai akhirnya sang pemimpin ini kalah, Pak. Rasulullah SAW itu kalah dalam pungutan suara lah, kira-kira begitu, di Masjid Nabawi itu. Jadi biasa Pak, di kepemimpinan Islam itu biasa kan pemimpin menyampaikan usulan, nanti umat menyampaikan usulan, kalau sudah diputuskan menjadi tanggung jawab kolektif. Ya, dah selesai tuh, oke, kalau begitu diputuskan rapat untuk perang ini kita jemput mereka di luar Madinah. Dah, pulanglah masing-masing mempersiapkan pasukan, mempersiapkan perlengkapan perangnya. Nabi sampai menggunakan double Pak, zirohnya, baju besinya tuh double Nabi itu. Saat Nabi mempersiapkan kuda perangnya dan segala macamnya, sahabat tuh mikir Pak, sahabat mikir, kayaknya kita terlalu maksa Nabi deh. Terus datang salah satu utusan dari pemuda ini, datang ke Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, amruna taba'un li amrik. Kami ini ikut engkau saja. Kalau engkau putuskan, batalkan keputusan rapat, batal, kita perang dalam kota. Ini lihat Pak, contoh Nabi sebagai pemimpin Pak. Nabi menyampaikan, dalam riwayat hadis disebutkan, tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah menggunakan baju perangnya untuk kemudian menanggalkannya kembali sampai Allah memutuskan nabinya yang menang atau musuhnya yang menang. Dah, demikian dari saya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kemerdekaan yang sempurna untuk saudara muslim kita di Palestina. Semoga Allah segera tumbangkan pemerintahan zalim, pemimpin-pemimpin zalim, dan diganti dengan pemimpin yang adil, yang beriman dan hanya takut kepada Allah saja. Kemudian untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Yang sempit, semoga segera Allah lapangkan. Dan untuk saudara-saudara kita, tetangga dekat, tetangga jauh yang sudah muslim, tapi belum mau sholat, belum mau puasa, belum mau ngaji, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka. Lalu untuk tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat dekat, kerabat jauh yang masih kafir, semoga Allah berikan hidayah Islam. Demikian kita tutup kajian subuh ini dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.